Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Magnolia dari Universitas Islam Ogan Komering Ilir, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerpen yang dibuat oleh teman saya, Aristia Widyaningsih, dengan judul Secangkir Kopi dan Cita-Cita. Baiklah, langsung saja. Seperti biasa, kakek tua itu lagi-lagi menghabiskan senjanya dengan duduk takzim di pos kamling, ditemani secangkir kopi hitam buatan menantunya. Kakek selalu mengisi waktu sorenya di pos kamling. Tidak seperti biasanya, dia menonton TV di rumah. Hidup itu harus dinikmati di saat-saat terakhir. Begitu kata kakek sambil menyeruput kopinya. Kalimat itu seharusnya bermaksud diambil maknanya, tapi kakek justru membuat khawatir anak dan menantunya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan toh, usiaku sudah tua. Tidak ada harapan untuk kakek tua sepertiku, hehehe. Kakek hanya terkekeh yang justru membuat keluarganya semakin khawatir. Apalagi kakek yang suka sekali bercerita tentang hal-hal yang memotivasi, menyenangkan, dan cerita-cerita masa lalu kakek. Hanya cucu tunggal yang peduli tentang hal itu. Lebih tepatnya Ari. Ari lebih tertarik mendengar cerita-cerita masa lalu kakek. Maka setiap sore, dia pun ikut keluar menghabiskan senjanya bersama kakek. Sambil mendengar kisah hidup kakek, yang bagi Ari seperti cerita dalam dongeng. Dari semua anak di keluarga besar Rifai, hanya Ari yang tertarik dengan cerita-cerita kakek. Sisanya mana peduli. Mereka hanya menanggapi kisah-kisah itu sebagai dongeng pengantar tidur. Entah kakek mencomotnya dari mana. Kakek. Nah, panjang umur. Si kecil Ari berusia 8 tahun itu berlari-lari kecil menuju pos kamling. Dia baru saja mandi. Itu sudah menjadi rutinitas barunya. Setiap hari setelah mandi sore, Ari akan bergegas ke pos kamling, menyusul kakek. Dia langsung duduk di sebelah kakek. Kakek terkekeh, hehehe, membuat janggut putihnya bergerak-gerak. Dia mengusap Ari pelan. Sabar nak, lantas menyeruput kopinya. Ari mengangguk-angguk. Dia ikut meneguk susunya, yang dia bawa setiap sore supaya bisa menirukan kakek. Ari tidak bisa minum kopi yang pahit. Kakek memang menjadi seorang role model bagi Ari. Nah, Ari cucuku, sebelum kakek bercerita hari ini, kakek ingin bertanya, Ari cita-citanya mau jadi apa? Kakek bertanya pada Ari. Itu pembukaan standar sebelum kakek mulai ke inti ceritanya. Sekedar basa-basi dulu, Ari terlihat berpikir sejenak. Mau jadi dokter, Ari menjawab dengan tegas. Dia sambil mengacukan satu tangannya. Kakek terkekeh-kekeh lagi. Yakin? Tanya kakek. Ari mengangguk semangat. Dulu sekali, saat kakek masih seusiamu, Ari, kakek punya teman yang selalu bilang ingin menjadi dokter. Tapi besarnya dia menjadi wirausahawan. Dia memiliki usaha tambak udang. Katanya menjadi dokter itu susah, karena harus menghafal banyak sekali materi. Materi apa kakek? Tanya si kecil. Materi tentang ilmu pengetahuan alam. Kamu akan lebih mengerti saat sudah dewasa, Ari, jawab kakek. Ari terdiam. Dia tidak suka menghafal, apalagi katanya menjadi dokter harus menghafal banyak hal. Ari hanya menggeleng. Dia berubah pikiran. Ari mau jadi guru saja, kek. Ari berkata semangat. Yakin? Kakek bertanya lagi. Dulu, kakek pernah punya teman yang berprofesi seperti guru. Belum 2 tahun dia mengajar, dia justru memutuskan untuk berhenti lebih cepat. Katanya, murid-muridnya sangat nakal. Lagi pula, kamu mau jadi guru yang mengajar apa, Ari? Ari terdiam lagi. Berpikir, matematika. Tidak mau. Ari tidak suka matematika. Apalagi menjadi guru harus bisa matematika. Dia berubah pikiran lagi. Jadi guru itu susah.
Ari mau jadi polisi. Lagi-lagi dia berkata mantap. Yakin? Tanya kakek untuk ketiga kalinya. Kakek punya teman yang dulunya berprofesi sebagai polisi loh. Dia sering mengeluh karena tugasnya melelahkan. Belum lagi peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar. Ari tidak suka mematuhi peraturan, bukan? Kakek tertawa. Hahaha. Tapi sekarang dia sudah pensiun. Anak kelas 2 SD itu terdiam lagi. Ari tidak suka diberikan tugas yang banyak karena dia malas. Ari juga tidak suka diatur. Jadi polisi tidak enak. Ari menggeleng. Dia berpikir lagi, cita-cita apa yang paling mudah ya? Kakek tertawa melihat wajah cemberut Ari. Ari mau jadi pengusaha biar kaya. Ari berseru semangat. Yakin? Itu pertanyaan keempat dari kakek. Memangnya Ari mau menjual apa? Ari berpikir sejenak. Mainan. Tapi mainan apa ya? Makanan. Ari tidak bisa masak dan dia juga malas untuk belajar masak. Jadi pengusaha itu harus sesuai dengan kemampuan Ari. Kakek terkekeh-kekeh seperti tahu isi kepala cucunya. Ari tidak tahu apa kemampuannya, tidak tahu harus menjual apa. Jadi pengusaha itu sulit. Biarpun kaya tapi susah. Ari berpikir keras. Apa ya cita-cita yang paling cocok untuknya? Memangnya dulu kakek jadi apa? Sekarang Ari yang bertanya pada kakek ingin tahu. Pekerja kantoran, kakek menjawab pendek. Ari mau jadi pekerja kantoran saja seperti kakek, si kecil berseru. Yakin? Kakek memastikan untuk terakhir kalinya. Ari mengangguk-angguk. Jadi pekerja kantoran itu harus disiplin, tepat waktu, harus mengerti banyak hal, dan bersedia untuk dimarahi habis-habisan jika melakukan kesalahan, nak. Dunia kantoran itu susah. Wajah Ari yang cemberut jadi tambah cemberut. Berarti tidak ada cita-cita yang cocok buat Ari dong. Kalau sudah besar nanti Ari mau jadi apa dong? Kakek tertawa, jenggot putihnya bergerak-gerak. Dia menyeruput kopinya lantas bersiap memberikan ceramah panjang lebar untuk cucunya itu. Nah, Ari cucuku, dengarkan kakek baik-baik. Kakek menatap Ari lembut. Di dunia ini, tidak ada cita-cita yang mudah, Ari. Teman kakek yang dulunya berkata ingin menjadi dokter, tapi batal karena harus menghafal banyak ilmu medis. Akhirnya dia menjadi wirausahawan. Nah, teman kakek bekerja keras membangun usahanya sendiri dan dia memilih menjual sabun dan wewangian. Dia awalnya tidak mahir, tapi karena tertarik, dia belajar terus bagaimana cara membuat sabun dan wewangian hingga produknya itu berhasil melokal. Banyak yang beli. Dia sekarang jadi orang yang sukses sekali. Kakek iri. Kakek berhenti sejenak. Juga teman kakek yang menjadi guru. Dia berhenti karena murid-murid di sekolah lamanya itu nakal, susah diatur. Tapi dia tetap memilih menjadi guru, Ari. Kenapa? Karena itu memang cita-citanya sejak kecil. Dia semangat sekali mengejarnya. Niatnya tulus ingin berbagi ilmu. Maka setelah keluar dari sekolah lamanya, dia kembali mengajar di sekolah yang baru. Beruntung di sana murid-muridnya patuh. Teman kakek betah di sana, masih mengajar hingga saat ini. Nah, kalau teman kakek yang menjadi polisi, meskipun dia mengeluh karena lelah, tapi dia tetap menjadi polisi hingga masa pensiunnya. Kenapa? Padahal peraturannya juga sangat ketat. Itu juga karena cita-citanya sejak kecil. Ari menjadi polisi itu profesi yang mulia. Hebat sekali dia, bersedia bekerja siang malam.
Meskipun melelahkan demi membantu rakyat, sedangkan kakek menjadi pekerja kantoran dengan ikhlas, kakek tidak masalah jika harus kerja lembur, mengurus banyak berkas, kerja dari pagi sampai malam. Seluruh kerja keras kakek dibayar dengan gaji yang pantas. Kakek berhenti menatap cucunya. Ari cengongol untuk beberapa saat, berusaha mencerna kata-kata kakek yang panjang kali lebar, lantar mengangguk setelah paham. Setelah ini, Ari, kakek harap kamu bisa lebih konsisten dalam menentukan cita-cita, dan kakek ingin melihatmu bekerja keras bagaimanapun untuk mencapainya, asalkan pekerjaan itu halal. Ari tidak boleh malas-malasan, karena tidak ada pekerjaan di dunia ini yang bisa digapai tanpa usaha. Itu pemikiran orang miskin. Ari tentu tidak mau jadi orang miskin, kan? Ari langsung menggeleng kuat-kuat. Kakek tertawa. Perjalananmu masih panjang, cucuku. Nanti saat sudah besar, kamu akan masuk ke dalam kerasnya dunia kerja. Kakek akan setia mengawasi setiap langkahmu, dan bila perlu, kakek dengan senang hati pasti membantu kesulitanmu. Sekarang, kamu bermainlah dengan teman-temanmu, hanya soal waktu. Kamu tidak akan pernah bisa kembali ke masa di mana hidupmu jauh lebih bahagia seperti sekarang. Kakek menyeruput kopinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.